dan yang kami hormati bapak-bapak yang hadir pada malam takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 3 hari yang lewat, salah satu keluarga kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebagaimana yang disebutkan dalam salah satu riwayat, kafatil mauti mau'izah, cukuplah kematian itu menjadi nasihat bagi kita bahwa kita semuanya akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semua yang hadir pada malam hari ini akan menghadap Allah Subhanahu wa taala. 3 hari yang lalu kita antarkan beliau, mungkin besok lusa kita yang akan diantarkan oleh masyarakat. Maka untuk itu bapak-bapak hadirin jamaah takziah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kematian harus kita jadikan sebagai pelajaran untuk menambah amal dan bekal kita dalam hari kiamat dan di kubur nantinya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam salah satu riwayat dikatakan oleh Nabi, "Idza mata ibnu Adam, inqata'a amaluhu." Idza mata ibnu Adam, apabila manusia meninggal dunia, inqata'a amaluhu, terputuslah amalnya. Yang terputus adalah amal orang yang meninggal dunia. Pertama, sedekah jariyah. Sedekah jariyah, amal jariyah, amal yang kita sedekahkan yang tahan lama, seperti semen, batu, pasir dan lain-lain. Itulah yang dimaksud dengan sedekah jariyah. Kalau bakwan itu tidak termasuk sedekah jariyah. Ada orang bersedekah bakwan, roti, kue, mudah-mudahan ini menjadi amal jariyah. Itu tidak masuk kategori sedekah jariyah, tapi itu masuk dalam kategori sedekah tidak pakai jariyah. Karena sedekah jariyah adalah barang yang tahan lama, yang bisa dipergunakan orang, bisa dipakai dan bisa dimanfaatkan. Itulah yang disebut dengan sedekah jariyah. Jadi selama sedekah jariyah kita dipakai orang, dimanfaatkan orang lain, maka pahalanya tetap mengalir kepada kita. Yang kedua, au ilmin yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Orang yang bermanfaat ilmunya bukan hanya guru. Orang yang bisa bermanfaat ilmunya bukan hanya pendidik, bukan hanya penceramah, tapi orang tua mempunyai peran penting untuk menjadikan orang yang bermanfaat ilmunya. Kita orang tua, kita bapak-bapak, kita ibu-ibu, sewaktu MDA dulu, sewaktu kecil kita belajar tentang sholat. Maka di rumah anak-anak kita ajari sholat. Kita simak bacaan Al-Qur'annya, kita betulkan tajwidnya, kita perbagus cara wudhu anak kita. Itu termasuk ilmu yang bermanfaat. Kita tanya dia sudah sholat atau belum, kita suruh sholat. Ini termasuk daripada bagian ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladin solehah, dia berulang. Orang yang memiliki anak yang soleh. Ada sebuah hikayat. Apa katanya dalam kitab I'anatul Talibin? Inna arwahal mu'minina, inna arwahal mu'minina, sesungguhnya arwah orang-orang yang beriman, arwah orang-orang yang mukmin, rafa ila sama'id dunya,
naik ke langit dunia kullu lailatin, setiap malam. Setiap malam arwah orang-orang yang beriman itu naik ke langit dunia. Wa tajibu bi bidai buyutiha, mereka di langit dunia akan berdiri setentang dengan rumahnya. Arwah orang-orang yang beriman setiap malam itu naik ke langit dunia. Di langit dunia mereka akan berdiri setentang dengan rumahnya. Wa yunadi kullu ahadin minha, dan arwah ini pun setiap arwah itu berseru, berteriak, memanggil mereka. Apa kata arwah orang-orang yang beriman? Ya ahli wa qaribi wa waladi, wahai keluargaku, wahai kerabatku, wahai anak-anakku, wa ya man sakanu buyutana, wahai orang-orang yang tinggal di rumah kami, wa albisu thiyabana, wahai orang yang memakai pakaian kami. Baju orang-orang yang meninggal dipakai, dipanggil mereka. Waqtasimu amwalana, wahai orang yang telah membagi-bagi harta kami. Hal minkum min ahadin yadhkuruna wa yatafakkaruna fi gharabatina, adakah di antara kamu seorang pun yang mengingat kami, yang memikirkan kami? Wa nahnu fi sijnin tawilin, dan kami sekarang berada di penjara yang sangat panjang. Ini seruan arwah orang yang beriman setiap malam. Wa nahnu fi sijnin tawilin, kami berada di penjara yang sangat panjang. Wa hisnin syadidin, dan berada di benteng yang sangat kokoh. Tidak bisa kami tembus bentengnya. Al-Famarroh, mereka berteriak, mereka memanggil setiap malam Bapak, bukan cuma sekali, tetapi 1000 kali, bisautin hazinin, dengan suara yang sedih. Inilah seruan mereka. Mereka dengan sedih setiap malam. Maka beruntung orang yang memiliki anak yang soleh, beruntung orang yang punya kirobat yang soleh. Ketika dia baca Al-Quran dihadiahkan kepada orang yang meninggal. Ketika dia baca ayat surah Yasin umpamanya, dia baca surah Al-Fatihah, dihadiahkan kepada keluarganya yang meninggal. Maka mereka pun tersenyum bahagia, tidak lagi berseru dengan suara yang menyedihkan. Lalu mereka melanjutkan, ya ibadallah, innal fadla alladhi fi aidikum, wahai hamba Allah, sesungguhnya keutamaan harta yang kau miliki saat ini itu dulu adalah milik kami. Harta yang kau gunakan, kebun sawit yang kau pergunakan, mobil yang kau gunakan, itu dulu adalah harta kami. Fala tabkhulu alaina, maka janganlah kau pikir kepada kami. La tabkhulu alaina, jangan kamu pelit kepada kami. Qabla an tasiru mislana, sebelum nanti kamu menjadi seperti kami. Artinya jangan kalian pelit sebelum kalian meninggal dunia sama seperti kami. Inilah di antara keluhan arwah orang-orang yang beriman, sebutkan dalam kitab Ta'anatul Walidin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa orang yang meninggal, keluarga-keluarga kita yang meninggal itu sangat mengharapkan doa kita, mengharapkan sedekah kita. Ini sedekah roti minum ini diniatkan kepada almarhum, maka akan membantu dia. Karena dalam salah satu hadis, salah satu riwayat disebutkan, mal maitu fil qabri, tidak ada seorang jenazah di dalam kubur illa kal gharibil mudawwir, kecuali dia seperti orang yang tenggelam yang minta tolong.
Bayangkan bapak-bapak kita tenggelam, kita angkat tangan ke atas, minta tolong kepada orang. Begitulah yang meninggal dunia di dalam kubur. Mereka laksana orang yang tenggelam, yang minta tolong. Mereka mengharapkan yantaziru da'watan. Mereka menunggu doa. Mereka menunggu doa yang kita panjatkan. Mereka menunggu bacaan Al-Quran yang kita lantunkan. Mereka menunggu bacaan zikir yang dihadiahkan untuk mereka. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah pentingnya yang ketiga tadi, waladun soleh, anak yang soleh. Maka kita yang hidup di dunia ini semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata Sayyidina Ali, ajibtu liman nasyal mauta wa huwa yaral mauta. Saya heran kepada orang yang lupa akan kematian. Dia lupa dirinya akan mati sehingga dia tidak akan sholat. Orang yang ingat mati akan rajin sholat. Kalau dia jarang sekali sholat, berarti dia lupa akan mati. Sekarang banyak godaannya supaya lupa akan kematian. Orang-orang sekarang banyak yang sibuk main seketer, lupa sholat, lupa baca Al-Quran, sibuk main game. Udah tua kadang di warung ada lain yang ditanya seketer main terus. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita jangan lalai oleh dunia, jangan lalai oleh permainan. Nanti kita dipermainkan di dalam kubur. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Badan masih sehat, selagi badan masih kuat, selagi umur masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan kita tinggalkan sholat. Masjid, mari kita ramaikan dengan sholat berjamaah. Ada sebuah cerita yang juga tersebut dalam kitab I'anatul Talibin. Ada seorang alim yang bermimpi. Di dalam mimpinya dia melihat orang-orang yang meninggal dunia. Orang-orang yang meninggal dunia ini pergi berebut bingkisan. Ada banyak orang hidup, banyak sembako. Mereka arwah-arwah yang meninggal ini berebut, berlari, mencari, mengambil bagian masing-masing. Lalu dia melihat satu orang. Yang satu orang ini hanya duduk manis, tidak ikut dengan rombongan orang yang berebut bingkisan ini. Lalu dia pun bertanya kepada orang ini, apakah yang mereka ambil itu sehingga mereka berdesak-desakan mengambilnya? Lalu kau kenapa tidak ikut? Lalu dijawab oleh orang yang tidak ikut ini, mereka adalah arwah orang-orang yang meninggal. Bingkisan yang mereka perebutkan adalah doa orang-orang beriman. Kita kalau doa Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira wa lil muslimina wal muslimat. Doa kita itulah akan Allah berikan kepada arwah orang-orang yang beriman. Lalu kau kenapa tidak ikut? Saya tidak ikut. Kenapa? Anak saya setiap hari baca Al-Quran kepada saya. Saya dapat titipan khusus dari anak saya. Siapa anakmu? Anak saya tukang jual kue di pasar. Ketika dia terbangun, dia pergi ke pasar yang disebutkan bapak tadi. Dia melihat seorang pemuda sedang berjualan kue sambil mulutnya membaca Al-Quran. Ditanya, apa yang kau baca? Saya membaca Al-Quran. Lalu Al-Quran yang saya baca, saya hadiahkan kepada orang tua saya. Jadi beginilah keadaan arwah orang yang beriman yang diceritakan oleh para ulama-ulama kita. Jadi kalau kita tidak ingin kita ikut dalam rombongan yang berdesak-desakan,
biasakan, ajari anak kita, bimbing anak kita untuk mau membaca Al-Quran, supaya nanti ketika kita meninggal dunia, Al-Quran yang mereka baca, mereka hadiahkan kepada kita. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan tausiah malam hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita semua pengunjung takziah yang hadir pada malam hari bisa mengambil iktibar, mengambil manfaat untuk diamalkan daripada apa yang telah kami sampaikan. Mudah-mudahan muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.